Pertama-tama, Allah SWT telah memberikan rahmat yang begitu besar kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang begitu kaya dari sumber daya alam, begitu banyak sumber daya manusianya, dan mempunyai lokasi baik dari sudut geopolitik dan geoekonomi sangat strategis, serta mempunyai sumber daya alam yang begitu besar baik di daratan antara pulau-pulaunya maupun yang ada di lautan yang mengitari pulau-pulau itu. Karena yang begitu besar ini, tinggal bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya. Kalau kita membaca surah Ar-Rahman di dalam Al-Quran, barangkali dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Sudah begitu besar nikmat diberikan kepada bangsa dan negara ini, maka kita akan menjadi kufur nikmat kalau kita tidak mampu mengelola dan memanfaatkan apa yang kita miliki ini untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa kita. Pertama-tama, masalah negara kepulauan. Saya teringat apa yang dilakukan oleh seorang sultan di Malaka, namanya Parameswara, dan ketika dia memeluk Islam, dia mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah, yang pertama kali menulis sebuah kitab namanya Kanun Laut Kesultanan Melaka. Itu adalah satu interpretasi hukum Islam terhadap masalah kelautan, mengingat posisi Selat Melaka yang sangat strategis pada waktu itu, yang dijadikan sasaran perompak mulai dari Sri Lanka sampai ke Majapahit menurut peta politik di zaman itu. Kanun ini memberikan kewenangan kepada Malaka bertindak sebagai sebuah negara maritim untuk mengamankan Selat Melaka yang sejak awal abad ke-15 memainkan peran strategis dalam menghubungkan antara Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur yang pada waktu itu orang Eropa belum sampai ke kawasan Asia. Problem seperti itu masih sama seperti sekarang. Bersyukur kita, Bapak Mukhtar Kussumatmaja, Guru Besar UNPAD dan Guru Besar UI di bidang hukum laut internasional, memberikan kontribusi yang begitu besar kepada hukum dunia ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 akhirnya mensahkan apa yang disebut dengan United Nations Conventions on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang hukum laut. Dengan UN Convention of the Law of the Sea ini, maka penegasan Indonesia sebagai Archipelago State menjadi jelas sekali. Laut di antara dua pulau adalah wilayah teritorial negara itu. Dan kalau sebuah negara dinyatakan sebagai sebuah negara kepulauan, maka dia dapat mengklaim laut teritorial 200 mil dari garis pantai ketika air surut terjauh, ketika terjadi surut di laut, sebagai zona ekonomi eksklusif, walaupun dia bukan teritorial langsung dari negara itu, tapi ZEI merupakan satu daerah teritorial yang dapat dimanfaatkan oleh negara yang digolongkan sebagai Archipelago State itu. Pada tahun 2002, saya pada waktu itu dengan saudara Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda itu menyelesaikan perundingan tapal batas dengan Vietnam. Oleh karena kita merupakan negara kepulauan, maka kita menarik garis laut kita dari pulau kecil di utara Pulau Natuna sampai dengan perbatasan laut di Ho Chi Minh City di selatan Vietnam. Akibatnya pemerintah Malaysia komplain karena dengan penetapan laut seperti itu, maka Malaysia Barat, Semenanjung, dan Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak itu terpotong oleh laut Indonesia, sama seperti keadaan Pakistan Barat dan Pakistan Timur dipotong oleh India ketika negara itu merdeka pada tahun 1947. Jika terjadi konflik antara India dan Pakistan, maka Angkatan Udara Pakistan tidak dapat terbang dari Pakistan Barat di Karachi ke Dhaka di Pakistan Timur, terpaksa mereka harus terbang melalui Lautan Hindia. Tapi kita menjamin Malaysia bahwa berdasarkan UNCLOS, kita memberikan jaminan meskipun kita perang dengan Malaysia, maka pesawat Malaysia tetap dapat melintas dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak, karena kita memberikan konsesi-konsesi termasuk perlintasan damai
dan aktivitas nelayan tradisional Malaysia yang beraktivitas di laut kita yang membelah teritorial Malaysia Barat dengan Malaysia Timur. Ini terkait erat dengan konsep pertahanan kita di laut. Secara garis besar, pertahanan kita di laut itu dibagi ke dalam 3 kategori. Pertama adalah pertahanan di luar atau daerah penyangga. Kedua adalah pertahanan di dalam yang menjadi daerah pertahanan sesungguhnya di laut. Yang ketiga adalah pertahanan inti yang terdapat di sepanjang garis pantai dan di daratan dari pulau-pulau itu. Kalau kita membanding kekuatan militer dunia dan kekuatan militer Asia, sekarang memang Indonesia masuk ke posisi Indonesia sekarang memiliki kekuatan militer ke-15 terkuat di dunia hari ini. Tapi kita juga tetap harus mewaspadai sebuah negara kepulauan itu menjadi rawan intruder dari luar yang setiap saat dapat mengancam kedaulatan negara dan sekaligus juga dapat eksploitasi potensi kekuatan ekonomi kita yang ada di laut. Dari peta kekuatan militer dan peralatan senjata yang kita miliki sekarang ini, nampak sekali bahwa kekuatan pertahanan kita di zona ekonomi eksklusif sangat lemah, karena pada sisi itu sebenarnya kekuatannya terletak pada heavy equipment atau alutsista berat yang meliputi kapal selam, fregat, dan kemudian juga udara jarak jauh serta pesawat-pesawat udara pengintai yang selama ini kita rasakan sangat lemah. Tapi ketika terjadi ketegangan regional di sekitar Spratly, mau tidak mau ini harus memaksa Indonesia untuk mengkaji pertahanannya di garis luar itu. Karena kelemahan kita pada daerah pertahanan penyangga itu, maka setiap saat ya kita tidak mampu mengawasi teritorial kita yang paling luar, baik dari segi pertahanan maupun dari segi ekonomi, dalam bentuk masuknya kapal-kapal asing dalam mencuri ikan, bahkan juga mencuri minyak dan berbagai macam potensi ekonomi yang ada di lautan. Oleh karena itu, saya ingin mengkombinasikan antara pembangunan kekuatan militer kita di laut dalam konteks kedaulatan negara kita dan sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi kita sendiri. Mengapa saya anggap ini sangat penting dan bagaimana kenapa saya anggap ini sangat penting? Karena keutuhan teritorial mutlak bagi sebuah negara, dan ini negara-negara lain tidak begitu senang dengan kita. Akibat kita, karena kita meratifikasi UNCLOS, maka kita wajib membuka pintu bagi perlintasan internasional, dan kita telah membuka 3 alur laut ke dalam Indonesia, ALKI, yang memberikan perlintasan damai. Pertama adalah dari Laut Cina Selatan sampai ke Selat Sunda, terus masuk ke Lautan Hindia bagi kapal-kapal tanker dan kapal perang yang akan melintasi wilayah Asia Tenggara. Kedua adalah Selat Makassar dan Selat Lombok. Ketiga adalah dari Kepala Burung Manokwari sampai ke Kepulauan Aru yang ada di selatan menuju ke Australia. Dan ini menyebabkan negara banyak tidak senang. Amerika Serikat memaksa kita untuk membuka ALKI dari barat ke timur, yang pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman saya tolak dengan tegas. ALKI hanya 3, kita tidak membuka perlintasan laut dari barat ke timur. Yang ada adalah dari utara ke selatan, dan itulah yang menyebabkan Australia tidak selalu merasa puas dengan keadaan ini, karena pesawat udara mereka, kapal-kapal mereka tidak bisa keluar Australia kecuali harus kolonimun dengan pemerintah.